Baik, di proses manufaktur ini kita mengenal berbagai macam proses untuk pengolahan atau pembuatan bahan-bahan komposit. Jadi kita lihat dulu skematik daripada material klasifikasinya. Jadi komposit itu kan nanti produknya itu berbasis bisa logam, bisa keramik, bisa polimer, bisa elastomer, bisa foam atau busa, bisa natural fiber ya. Jadi dari gabungan-gabungan tersebut, seperti yang kalian tadi sudah uraikan di tugas ya, terkait dengan pemilihan metrik, pemilihan reinforce, itu nanti dijadikan acuan atau sandaran bagaimana kita bisa membuat material komposit berbasis eh, logam induknya atau berbasis polimer induk atau keramik induk. Nah, distribusi komposit ini kan berbasis daripada penggunaan dominasi material yang digunakan. Jadi kalau dia dominasinya logam berarti komposit logam, kalau keramik keramik, kalau polimer polimer. Cuma yang lazim digunakan misalnya di komposit logam itu kan ada aluminium, ada titanium, nikel, tembaga. Kalau di keramik itu ada silikon karbid, alumina, hidroksiapatit, ada boronitrit tadi juga disampaikan. Kalau di polimer ada resin, karbon dan juga elastomer. Nah, ini kembali lagi mengingatkan perbedaan komposit mikro sama makro. Kalau mikro itu ada reaksi produk, kalau makro itu kan asal dia mengikat, trapping atau adhesive bonding seperti lem itu sudah masuk kategori komposit. Ya, yang penting dia menggabungkan kedua sifat bahan yang digunakan. Kalau logam itu terkenal ulet, keramik terkenal keras, maka ulet dan keras jadi satu di program material komposit ini. Nah, ini beberapa base material komposit. Jadi di transisi teknologi revolusi 4.0 nanti itu ada proses manufaktur berdasarkan konvensional dan proses manufaktur berdasarkan advanced material. Jadi memang di era revolusi 4.0 transisi society 5.0 ini kan banyak sekali teknologi berkembang yang diarahkan pada arah digitalisasi ya, dengan bantuan artificial intelligence kan. Nah, jadi kalau biasanya quality control itu dilakukan oleh tenaga supervisor dan sejenisnya, sekarang ini sudah berbasis artificial intelligence. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa ke depan itu nanti kemampuan psikomotorik dari seorang operator itu bukan hanya sekedar mengoperasikan alat, tapi dia harus bisa mengenal bahasa pemrograman untuk artificial intelligence. Nah, ini kita di era konvensional dulu karena proses Primek ini dikembangkan tahun 80-an ya. Primek ini adalah penggabungan material ke dalam tray atau dish. Jadi analoginya itu kalau kita bikin roti, kita masukkan bahannya, kita masukkan ke oven, kita panaskan, mateng, kita ambil ya untuk mengetahui hasilnya. Tapi kalau di Primek ini sebenarnya analoginya sama, cuma di Primek ini kita menggunakan tray yang di bawah itu keramiknya, terus yang di atas itu coupling edge-nya, yang di atasnya lagi itu adalah aluminiumnya sebagai metrik. Jadi kalau judulnya atau induknya adalah pressureless metal infiltration, jadi infiltrasi tanpa tekanan. Nah, sebenarnya tekanannya itu dari nitrogen ya. Jadi di instalasi atas ini nitrogen itu mengembuskan nitrogen ke dalam tray-nya. Jadi ketika dia bergerak ke atas, nitrogen nanti menggerakkan aluminium yang terinfiltrasi oleh panas. Dia bersatu dengan Mg, bersatu dengan keramik, baik silikon karbid ataupun alumina di sana. Jadi proses ini sangat simpel dan sederhana, karena analoginya tadi itu persis seperti bikin roti. Nah, jadi tekanan itu sebenarnya bantuan dari tekanan gas nitrogen yang dimampatkan di pressure gauge, dia menekan ke tray atau levelnya sehingga tekanan itu menghasilkan infiltrasi pada logam induk. Nah, kebalikan dari proses primek. Primek itu diterapkan untuk logam aluminium atau logam-logam yang temperatur cairnya range antara 600 sampai 800 aluminium, titanium, Mg, tembaga dan sebagainya. Tapi dia untuk material komposit logam ya. Nah, kalau untuk komposit keramik
Ini kebalikannya. Jadi yang di bawah itu eh, keramik, sorry yang di bawah logam, di atasnya kopling aja, di atasnya lagi yang paling atas adalah justru keramik. Jadi kebalikannya dari proses primek tadi. Jadi kalau di MOK ini digunakan untuk komposit jenis keramik. Jadi kalau kita bedakan antara proses primek dan di MOK, direct metal infiltration. Jadi kalau proses primek ini sebenarnya menggunakan tekanan ya dari nitrogen, tapi based on teorinya dia non tekanan karena infiltrasi. Jadi dia belum dianggap tekanan. Jadi performnya itu melalui pori-pori dari aksi kapilaritas reaksi kimianya. Makanya MgAl MgAl24 reaksi produknya itu hasil dari kapiler reaksi kimia. Tapi kalau di MOX dia metode infiltrasinya itu langsung di mana logam cair itu meresap secara spontan. Karena kan yang di atas tuh berat jenisnya kan tinggi ya keramik ya. Sehingga tekanan eksternalnya itu melalui proses oksidasi yang terkontrol. Jadi oksidasinya itu membantu infiltrasi logam ke dalam keramik ke dalam logam. Jadi proses balikan dari primek. Nah, jadi biasanya ini kalau di primek kan digunakan untuk aluminium, magnesium, tapi kalau di MOX ini banyak infiltrasi oksida keramik ke dalam aluminium. Jadi prosesnya dibalik ya. Nah, yang berikutnya kita bisa lihat aplikasi. Kalau Primac itu biasanya digunakan untuk aplikasi yang berhubungan dengan temperatur kerja di atas 300. Misalnya bisa connecting rod, rumah piston, atau komponen yang bergerak. Nah, kalau di MOK itu komponen yang bergesekan, karena dia kekerasannya kan yang diambil kan nilai kekerasan yang tinggi. Dan keuletannya agar umur pakainya itu bisa panjang. Jadi bedanya secara aplikasi. Misalnya disc brake tadi itu bisa menggunakan proses di MOK. Jadi aplikasi-aplikasi dari perangkat keramik yang membutuhkan elastisitas itu menggunakan proses di MOK karena dia base materialnya adalah keramik komposit. Nah, berikutnya kita mengenal metalurgi serbuk atau powder metalurgi. Ya, ini ada logam serbuk yang ditekan, kemudian dipanaskan. Nah, penekanan dan pemanasan ini kan satu rangkaian simultan yang bertujuan untuk memperoleh distribusi fasa yang seragam. Jadi pertama serbuk dituang ya, itu yang putih-putih itu asumsikan serbuk. Ukurannya katakanlah 5 cm ditekan jadi setengahnya 2,5 misalnya. Berarti dia diperoleh nilai kompresibilitas. Nah, setelah kompresibilitas dia ditekan. Nah, setelah ditekan dia dipanaskan. Nah, diperoleh fasa tertentu. Nah, tadi ilustrasinya ini gambar realnya ya. Kita punya alat Crispo mesin, walaupun seal yang kompresinya itu agak bocor ya. Karena kalau dibuat nekan, dia akan balik lagi kalau nggak dikontrol itu sebenarnya. Nah, ini akibat apa? Akibat dari pemakaian yang tidak berbasis safety factor. Dan di situ bebannya 20 ton. Artinya dia harus dipakai 80%-nya maksimal. Jadi maksimal itu dia hanya bisa dipakai sekitar 16 sampai 17 ton. Lebih safety lagi dipakai 10 sampai 12 ton biar safety. Karena itu kan hubungannya tekanan itu kan seal ya. Kalau kita tekan, sealnya kan akan memperoleh kompresi dari batang penekannya itu. Kalau 20 dia benar-benar optimum sehingga sealnya itu bisa menipis. Nah, menipisnya seal itu mengakibatkan olinya bisa bocor. Nah, ini terbukti kalau nekan, makanya asisten lab mat, ini mudah-mudahan ada ya asisten lab mat ya, itu harus dikontrol. Jangan sampai yang praktikum atau yang tugas akhir terutama itu menggunakan kompaksi mencapai 20. Itu resikonya yaitu tadi bocor. Nah, petekatan tadi itu diperoleh nilai kompresibilitas. Jadi kalau di teorinya Rendel Jerman, Handbook of Powder Metallurgy, pemanasan tadi, ya ini ya, ini kan penekanan ini ketika ditekan. Nah, ketika ditekan ini memperoleh kompresibilitas. Begitu dia mampat, dipanaskan di muffle furnace. Nah, itu tujuan dari pemanasan ini salah satunya terbentuk leher atau next. Nah, leher next yang di pori-pori itu akan menutup.
Sehingga pemanasan dan penekanan fungsinya untuk meminimalisir pori yang ada dalam serbuk tersebut. Nah, intinya dengan penekanan itu void atau pori itu bisa dihilangkan dengan proses pemanasan dan penekanan. Nah, kalau Ag perak itu biasanya atau wolfram itu kan eh, agak susah ya di pressing dan sinter karena temperaturnya kan wolfram itu kan tinggi banget temperaturnya, sedangkan Ag itu nggak terlalu tinggi sehingga butuh coupling agent. Nah, coupling agentnya itu bisa menggunakan magnesium. Nah, proses berikutnya ini adalah stir casting. Jadi stir casting ini proses pengadukan logam cair ke dalam cetakan dengan harapan tegangan permukaan pada stirrer yang berputar itu bisa mendistribusikan partikel-partikel penguat atau reinforce ke dalam eh, selaput atau bidang logam cairnya. Jadi kalau analoginya Primek di Mok itu membuat roti, tapi kalau analogi dari stir casting ini kayak buat kopi ya. Kopi itu ada serbuk kopi sebagai metrik, eh, gulanya sebagai coupling agent, airnya sebagai reinforce. Nah, gitu diaduk. Jadi adukan itu fungsinya untuk diperoleh senyawa difusi antara bahan-bahan yang dipadukan. Jadi kopi kalau tidak diaduk kan kadang manisnya lama ya. Ya seperti itu juga ketika logam ini hanya dituang tidak diaduk, dia hanya mengendap, justru nggak bisa bereaksi. Kita bisa lihat ini salah satu penelitian di Dublin, Irland ya. Kenapa saya mengacu ke Irland? Karena Irland ini luar biasa. Ini negara tanpa hutang. Bahkan tahun kemarin itu surplus ya. Dia menyisakan dana APBN-nya 137 miliar kalau nggak salah. Itu saking dana negaranya sisa, mereka bingung mau dibuat apa dananya. Makanya dibuat pengembangan riset. Jadi Irlandia yang terkenal dengan talenta-talenta senimannya ya, ada YouTube, ada The Course, ada Liam Neeson dan banyaklah apa namanya seniman-seniman baik di musik atau di film. Dia peradabannya juga luar biasa. Satu-satunya negara yang tidak punya utang dan punya surplus anggaran pengelolaan negara. Nah, ini dia menggabungkan aluminium nitride dengan silikon karbid. Cuma di sini kalau kita lihat, ini kalau tidak menggunakan coupling agent, maka dia presipitatnya ini mengendap, nggak berikatan. Coba kalian perhatikan yang hitam-hitam itu. Silikon karbidnya itu nggak reak, artinya dia tidak ada di sisi-sisi nukleasi batas butir. Dia tersebar di lintas batas butir. Ini bukti bahwa eh, apa namanya? Dia nggak menggunakan coupling agent ini. Mg-nya kan nggak ada. Makanya seperti yang saya bilang di pertemuan awal kemarin bahwa logam kalau dipadukan dengan keramik itu butuh coupling agent sebagai pengikat. Nah, buktinya ini tadi di gambar kiri bawah ya. Itu silikon karbid berdiri sendiri, dia tidak bereaksi dengan, bahkan kalau tidak bereaksi gini dia akan menjadi impurities, dia menjadi defect, jadi pengotor dia, karena dia akan melemahkan ikatan atau sifat mekanik dari logam ini. Nah, ini mungkin penelitian lama ya, karena ini kayaknya saya ambil tuh sebelum saya S3 di Irlandia, pengembangan stir casting. Nah, kalau kita bicara aplikasi, sebenarnya pengembangan komposit itu tergantung dari roadmap yang dikembangkan di negara masing-masing. Kalau kita bicara tentang magnesium, itu dikembangkan di Taiwan. Taiwan tuh banyak sekali mengembangkan magnesium. Dan Slovakia, Profesor Michael Betzry, beliau yang nguji disertasi saya dulu, kan saya nanya-nanya banyak kan ke beliau. Jadi beliau dari Slovakia yang nguji saya itu, penguji dari luar, itu bilang bahwa MG dikembangkan di Slovakia dan di Taiwan. Nah, kalau aluminium kan dikembangkannya banyak di Jepang, Korea, dan negara-negara Asia ya. Nah, kalau di Jerman itu banyak dikembangkan tembaga. Jadi tergantung dari reverse basis materialnya. Kalau metal forming atau superplastic forming itu banyak dikembangkan di Rusia karena metodenya dikembangkan di Rusia dan Jepang ya. Jepang itu ada ilmuwannya Noburu Tsuji yang mengembangkan acrylonitrile bonding ya. Jadi semua ini dikembangkan berdasarkan pengembangan riset. Nah, saya melihat Indonesia, karena Indonesia itu apa yang nggak melimpah, semuanya ada ya. Aluminium ada, nikel ada, uranium ada, strontium ada, bahkan zirkon pun melimpah.
kita sebenarnya bisa mengembangkan basis komposit di setiap zona. Nah, kalau di Banten ini kan tahun 2019 saya pernah menjadi tim ahli untuk penentuan harga mineral logam ya, mineral bahan galian logam. Ternyata di situ di laporannya tim investigasi melaporkan bahwa banyak sekali zirkon berlimpah di daerah Pandeglang ya, di Bayah dan seterusnya. Itu banyak sekali zirkon. Makanya ini sebenarnya bisa kita kembangkan berbasis reverse teknologi. Jadi kita di mana daerah itu punya tambang, disitulah kita kembangkan reverse teknologinya. Jadi kalau zirkonnya di Bayah ya harusnya industri zirkon, komposit zirkon dan di sini dikembangkan di Bayah. Jadi karena nanti kalau dikembangkan di luar Bayah itu kan butuh akomodasi, itu kan memang modal itu. Dan itu juga pertumbuhan ekonomi masyarakatnya juga nggak bisa berkembang, susah untuk terdistribusi merata ya. Makanya zona-zona nikel, aluminium di Morowali itu di Mandar dan semuanya harusnya dikembangkan berdasarkan reverse teknologinya gitu. Nah, ini yang sudah diaplikasikan ya di spare part itu alumina, aluminium, silikon karbid semua sudah diaplikasikan baik dari connecting rod, piston, katup valve, tabung silinder, rotor, disc brake, komponen apa? Rem, cakram itu sudah dikembangkan dari bahan komposit. Perusahaannya ada Toyota, ada DuPont, Crystal, Lanside, Inggris ini Honda, Dural, GKN, Nissan, dan Zollner. Jadi yang apa namanya pencapaian teknologi paling tinggi itu ya Jepang, ini ada DuPont, ada Jerman, Inggris, yang lain belum ada. Tiga negara itu yang telah mengaplikasikan produk-produk komposit ke dalam industrial. Nah, ini basis komposit berbasis skala laboratorium ya. Kita misalnya ada matriksnya aluminium, coupling engine-nya magnesium. Seng ini saya sudah membuktikan gagal, tidak bisa dijadikan sebagai coupling engine karena dia terjadi swelling ketika dipanaskan. Jadi swelling itu membasahi kondisi metrik reinforce yang kontak sudut kontaknya itu susah. Artinya dia karena swelling dia nggak bisa bereaksi, nggak bisa menjadikan coupling engine reaksi dengan baik. Penguatnya bisa alumina, bisa silikon karbid atau karbon. Jadi ayak direduksi, setelah direduksi ukurannya baru dijadikan produk komposit. Jadi mulai preparasi sampai setting alat, karakterisasi itu harus memenuhi semua kriteria ya. Jadi kita berbasis pada di samping safety factor kita juga berbagai macam kriteria termasuk karakteristik yang dicapai. Nah, ini preparasi penyerbukan aluminium bisa diserbukan MKZN. Kalau untuk powder metalurgi kan tadi diserbukan nih, dibuat dari bahan batang ke bahan serbuk. Nah, ini alat Primek tadi, ini eksperimen saya tahun 2010 ya. Tahun 2010 itu saya udah ngembangin Primek di lab metalurgi. Nah, setelah itu kita lakukan uji densitas porositas, kita karakteristik, kita uji keras, kita metalografi, kita SEM, kita SRD untuk tahu unsurnya, baru kita bisa menghasilkan karakteristik struktur mikro. Nah, yang kita lihat di sini, ini kan ada batas interface. Jadi antara interface dan interface itu bukti bahwa ikatan komposit itu terjadi. Ini ada matrix, ada reinforce, ada coupling agent. Nah, ini ada reaksi produknya MgA24 dengan pengujian SRD ya. Ini bukti bahwa ketika kita mereaksikan satu bahan dengan bahan lain, kita memperoleh reaksi produk. Nah, terakhir ini adalah investasi perangkat yang ada di lab kita, di lab COE bawah ya, gabung dengan lab ekstraksi. Ini yang pertama rakitan mesin hot press self propagating intermediate temperature synthesis yang saya rancang. Jadi ketika sampel itu ditekan dia udah diberi panas di anvil atau landasannya. Nah, kalau yang alat sebelahnya ini adalah mini rolling untuk akumulatif press roll bonding dalam skala lab untuk logam murni, aluminium atau tembaga murni. Nah, habis itu kita bisa simulasikan dengan menggunakan eh, mesin simulasi berbasis finite element method. Nah, ini yang hasilnya ya. Jadi kita analisis berapa temperatur yang terjadi di sampel
berapa tekanan ideal, baru kita bisa aplikasikan salah satunya di biomaterial produk. Nah, ini matriksnya itu kan hidroksapatit dari tulang limbah bandeng, limbah sapi. Jadi kalau limbah bandeng itu 600 derajat Celcius dalam waktu 300 menit dia jadi hidroksapatit. Tapi kalau di atas itu dia terbakar jadi karbon. Tapi kalau tulang sapi itu 850 derajat Celcius selama 2 jam sampai 3 jam yang ideal. Nah, itu kira-kira ada yang tanyakan sebelum kita membahas tugas minggu depan?